Everybody get your fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya, tutor pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Eka Subakti ya. Di sini saya akan membahas mengenai yaitu meyakini hari akhir atau beriman kepada hari akhir. Untuk pembahasan materi pada hari ini khusus untuk paket C kelas 12. Oke, next. Lanjut ke pembahasan kita yaitu pengertian beriman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir berarti mempercayai bahwa alam semesta ini akan hancur dan seluruh alam semesta ini akan hancur dan seluruh penghuninya akan binasa. Jadi di sini beriman itu mempercayai ya, di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan perbuatan. Perbuatannya di sini berarti kita kalau mempercayai beriman kepada hari akhir, kita harus mengetahui apa yang perlu kita pelajari di dalamnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya untuk pembahasannya. Yaitu kita mempercayai bahwa dunia ini atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak kekal. Akan terjadi kehancuran atau kepunahan nantinya ya. Wallahu alam untuk harinya atau tahunnya. Kita tidak mengetahui untuk itu. Kemudian kita membahas pada hari akhir ini berhubungan dengan kiamat ya. Kiamat dibagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro itu kiamat kecil. Nah, apa penjelasannya ini ya? Kiamat sugro adalah ketika sebagian kecil permukaan bumi rusak dan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya seperti permukaan bumi rusak seperti tsunami, gempa bumi, ya, tanah longsor, gunung meletus yang menyebabkan terjadinya kematian di dalam lingkupan tersebut. Itu dinamakan masih kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian berakhirnya kehidupan sebagian makhluk atau kematian. Nah, pastikan ada di desa kita atau di manapun tempat kita berada pasti ada orang meninggal dunia. Itu dinamakan juga kiamat sugro. Kemudian lanjut ke kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hari kiamat yang sesungguhnya, yaitu seluruh alam semesta hancur dan semua makhluk akan binasa. Jadi kiamat kubro ini meliputi semua. Jadi seluruh dunia, alam semesta ini akan hancur, dihancurkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diciptakannya akan dibinasakan semua. Kiamat ini apakah juga termasuk membinasakan iblis, kemudian malaikat? Iya, benar. Akan semua dimatikan semua. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan berdiri. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, berdiri sendiri. Ya. Lanjut. Untuk periode hari akhir ini ada banyak ya. Yang pertama ada alam barzah. Alam barzah itu setelah kita meninggal dunia, itu kita akan masuk ke dalam alam barzah. Alam kubur. Nah, itu kemudian kita selanjutnya akan mengalami hari kebangkitan. Setelah kita dimatikan, kita akan dibangkitkan atau yang disebut yaumul al-ba'as ya. Itu akan kita dibangkitkan dari alam kubur setelah makhluk ciptaan Allah ini dibinasakan semua. Kita akan dibangkitkan lagi dalam kubur. Kemudian lanjut hari pengumpulan atau yaumul mahsyar. Itu setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kita akan dikumpulkan di padang yang sangat luas, tidak ada ujung, tidak ada gunung dan tidak ada bukit. Itu datar semua ya, itu dikumpulkan di situ. Nah, kemudian lanjut ke penerimaan catatan amal. Nah, manusia ini diberikan catatan amalnya selama kehidupan di dunia. Jadi apabila menerimanya dengan tangan kanan, maka alamat akan selamat manusia tersebut. Apabila diterimanya dengan tangan kirinya, maka alamat akan celaka.
Ya. Lanjut ke hari perhitungan atau yaumul al-hisab dan penimbangan amal yaumul al-mizan. Setelah menerima catatan amal, kemudian hari perhitungan itu dihitung, ya. Amal baik, amal jeleknya kita akan dihisab atau diperhitungkan. Kemudian penimbangan amal. Nah, apabila berat amal timbangan kebaikan kita akan selamat dan masuk ke dalam surga. Apabila berat timbangan amalan kita ke dalam kejelekan, maka alamat sudah celaka akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ke menyeberang Shiratal Mustaqim. Setelah mengalami perhitungan yaumul hisab dan yaumul mizan, penimbangan, kita akan disuruh digiring untuk menyeberang sirat, yaitu jembatan yang membentang antara yaumul mahsyar dengan surga yang di tengah-tengahnya yaitu neraka. Nah, itu digambarkan dengan tipisnya Shiratal Mustaqim itu 7 lapis, kok 7 lapis sih? Rambut yang diselai ya, dibelah-belah ya, itu sampai 7 lapis. Jadi sangat tipis sekali, sangat tajam sekali, dan di situ sangat bermacam-macam. Manusia itu melewati Shiratal Mustaqim sangat bermacam-macam sesuai dengan amal dan perbuatannya selama dunia. Ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kilat. Ada yang seperti naik kuda. Ada yang seperti berjalan biasa. Ada yang seperti sampai merangkak. Ada yang sampai gandolan, ya. Banyak sekali. Bahkan ada yang sebelum menginjak jembatan Shiratal Mustaqim tersebut jatuh ke dalam neraka. Itu sesuai dengan amalan dan amal dan perbuatan kita selama di dunia. Ada lagi yang bisa menyelamatkan kita, yaitu syafaat dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita dianjurkan untuk sholawat kepadanya. Nah, maka kita sebelum melakukan apapun kita akan melakukan sholawat. Itu adalah contoh di dalam kebaikan, yaitu menjunjung tinggi nama Nabi Muhammad, harap-harap mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, yaitu di Shiratal Mustaqim. Nah, lanjut ke hari pembalasan. Setelah ini, yang mana yang tadi sudah dicatat, sudah dihisab dan sudah di yaumul mizan ditimbang, itu ada hari pembalasan. Hari pembalasan ini ya sesuai dengan amalan dan perbuatan kita ya. Jika di situ banyak sekali melakukan kejelekan, maka masuknya ya neraka, seperti itu. Nah, amal kebaikannya banyak, masuknya surga. Nah, itulah. Itu tadi sangat panjang sekali perjalanan kita setelah periode hari akhir. Nah, periode yang sangat panjang ini perlu kita imani, perlu kita percayai bahwa adanya semua kita akan melaksanakan atau mengalaminya. Itu kita harus mengimani. Oke, next. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah dari kita mengimani yang tadi mana kiamat dan periode-periodenya, itu kita yang pertama taat kepada Allah. Kita harus menata ya hati kita itu untuk taat kepada Allah dan benci kepada kemaksiatan. Tentunya setelah kita mengetahui kalau kita sudah mengimani bahwa di sana itu nanti akan dipertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan selama di dunia ini, maka kita harus taat kepada Allah dan benci kepada kemaksiatan, karena kemaksiatan hanya akan menimbulkan ke dalam kesengsaraan. Kemudian
Kedua, menenteramkan jiwa. Setelah kita taat kepada Allah itu pastinya akan tentram jiwa diri kita ya. Kemudian motivasi diri untuk bekerja keras. Bukan berarti kita setelah mengimani hari akhir, putus asa, nggak mau kerja dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Beribadah, bekerja itu adalah kewajiban manusia. Ikhtiar untuk mencari kehidupan itu juga adalah kewajiban kita sebagai manusia yang diturunkan di dunia ini. Kemudian lanjut menyempurnakan keimanan. Setelah kita taat kepada Allah, tentram jiwa kita, motivasi diri kita sangat tinggi, itu akan menyebabkan sempurnanya keimanan step by step atau sedikit demi sedikit kita akan tertata sendiri untuk keimanan kita. Untuk lanjut, selanjutnya perilaku beriman pada hari akhir. Yaitu yang pertama yang perlu kita terapkan di dalam mengimani hari akhir. Yang pertama berperilaku jujur. Ya, kita melakukan apapun kalau tidak landasan tidak ada jujur maka alamat sudah. Karena zaman sekarang juga zaman sudah tua, zamannya juga sudah akhir ya. Itu perilaku jujur itu sangat perlu dibutuhkan untuk masa depan kita. Ya. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Apapun yang kita laksanakan di dalam pekerjaan, entah itu di dalam beribadah dan lain sebagainya, berumah tangga, bertanggung jawab ini adalah wajib hukumnya bagi kita yang mengimani hari akhir. Ya. Kemudian yang ketiga, berperilaku adil. Adil itu sangat banyak sekali. Adil di dalam memerintah negara, ya, kemudian memerintah keluarga, kemudian memerintah di dalam sektor agama, ya, banyak sekali adil di dalamnya itu ya. Kita harus mempunyai perilaku tersebut. Kemudian yang selanjutnya beramal untuk masa depan. Jadi setelah kita melakukan kejujuran, rezeki kita banyak dan lain sebagainya, pasti kalau panjenengan semua bisa menerapkan tersebut, maka rezeki pun akan mengiringi kita. Maka kita jangan sampai lalai tentang beramal. Ya. Amal ini adalah nantinya yang kita bawa hakikatnya setelah kita meninggal dunia. Maka beramal ini adalah juga wajib untuk kita yang mengimani hari akhir. Nah, lanjut, yaitu memilih teman yang baik. Nah, memilih teman yang baik ini kenapa kok di dalam perilaku beriman itu harus beriman kepada hari akhir itu harus memilih teman yang baik? Karena teman yang baik ini akan membawa kita ke dalam yang baik juga. Beda dengan kita berteman kepada yang jelek, berteman kepada orang yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Jangan sampai. Kalau bisa kita bisa berteman dengan orang jelek itu bisa saja, tapi kita tarik untuk yang kebaikan. Jangan sampai kita berteman dengan yang jelek, kita malah ikut-ikutan. Itu yang tidak boleh. Makanya kita harus memilih teman yang baik. Lanjut ke taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian sudah melakukan semua tersebut pastinya akan dengan sendirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu melaksanakan apa perintahnya dan menjauhi apa larangannya. Seperti sholat 5 waktu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya mengevaluasi diri. Setelah semua itu pasti kita akan mengevaluasi diri kita itu sangat baik sekali. Kita harus mengevaluasi diri kita. Apa sih yang perlu kita benahi di dalam diri kita? Apa sih yang kurang di dalam diri kita? Itu kita evaluasi dan kita benarkan. Nah, mungkin itu untuk perilaku beriman pada hari akhir. Mungkin cukup sekian
materi yang bisa saya sampaikan. Masih sangat banyak sekali sebetulnya materi-materi yang belum saya jelaskan. Maka warga PKBM saya harapkan untuk bisa mempelajari di rumah sendiri ya, cari referensi yang banyak. Referensi itu sangat banyak sekali, apalagi yang mondok yang mungkin itu keilmuannya mungkin melebihi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam menyampaikan materi tersebut sangat berkurang. Di sini saya tidak menggurui ataupun memberikan apapun, saya hanya ingin belajar bersama. Mari kita belajar bersama, kita cari referensinya bersama-sama. Kalau tidak tahu ya kita tanyakan kepada kiai ataupun yang sudah mengetahui tentang itu. Maka mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.